Tes. Cek. Teman-teman dipersilakan saat teduh ya. Saat teduh selesai. Oke. Bill, ayo maju Bill. Ini hari apa Bill? Hari Minggu. Oke, berarti kita ucapin selamat hari apa? Selamat hari Minggu teman-teman. Aduh, saya nggak kedengeran Bill. Ayo, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, gimana kabar? Baik, luar biasa? Luar biasa dong. Ya, yang nggak baik udah luar biasa aja udah. Oke, jadi hari ini kita pakai batik-batik ya karena memperingati Hari Batik waktu itu. Waktu itu gitu. Cuman kan nggak ada kesempatan waktu itu, jadi sekarang aja gitu. Oke, jadi kita mau ngapain Bill hari ini? Kita mau ibadah. Iya betul. Tapi untuk kita pertama-tama ini mau membangkitkan, kita mau bersemangat untuk Tuhan. Kita mau hari Minggu kita menyenangkan dan bersukacita. Oke. Mari kita berdendang karena di sini udah ada. Oke. Mari kita berdendang. Ayo bangkit berdiri dong teman-teman. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta aku. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta aku. Lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta aku. Lagi. Medley. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya,
tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Oke. Kebaktian ini atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Oke, teman-teman dipersilakan duduk. Ibadah. Ibadah pelayanan. Untuk apa ya? Pernah gak sih kita terpikir ibadah pelayanan? Untuk apa ya? Jujur, kalau saya ditanya begini, saya juga jarang terpikir ya. Seperti kita sadar ibadah kita untuk siapa, tapi feel-nya hanya seperti rutinitas. Saya cuma mau bilang, biarlah ibadah dan pelayanan kita hanya untuk satu tujuan, yaitu menyenangkan Dia, D-nya gede. Menyenangkan Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk kita atau siapapun. Mari kita nyanyikan lagu Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pengakuan dosa. Saya minta teman-teman buat ambil posisi paling baik, menundukkan kepala untuk kita menghadap Tuhan. Beberapa dari kita mungkin masih bingung apa tujuan dari pengakuan dosa yang kita lakukan setiap minggunya. Dosa yang kita lakukan setiap harinya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan menyakiti hati Tuhan. Dosa membuat kita menjadi kotor dan tidak layak, membuat hubungan kita dengan sesama, bahkan dengan Tuhan, menjadi rusak. Tetapi Allah yang begitu mengasihi kita, tidak melupakan kita. Kristus menebus kita. Ia membuat kita yang tadinya sudah kotor karena dosa, menjadi bersih. Di kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 tertulis, "Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Sambil teman-teman boleh merenungkan dosa teman-teman, Singer boleh menyanyikan lagu Seputih Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kasumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Teman-teman, saya ajak kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dari awal. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan
lagi. Segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kasumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Saya ajak teman-teman berdoa, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa, kami tahu sebenarnya kami tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau menebus kami, sehingga kami menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan, kiranya Engkau tuntun kami di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap hidup di dalam jalannya Tuhan, tidak lagi melakukan dosa yang kami lakukan. Kami dapat menahan diri kami, dan apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kami dan menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berita anugerah kita diambil dari Titus 3 ayat 5-7. Saya akan bacakan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita, dan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Mari kita nyanyikan lagu KJ 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Teman-teman, saya ajak untuk bangkit berdiri. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu, seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai pelan yang karam merindukan, di ufuk timur pagi merekam. Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tetap berikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam, di dalam Tuhan kami balik lahir. Insan bernoda kini berseri, terkuras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Oke, teman-teman dipersilakan duduk. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Yunatia
Dan beberapa teman-teman mungkin udah tahu temanya hari ini salah fokus. Mungkin beberapa dari kita bingung ya, apa sih maksudnya salah fokus ini? Nah, kita akan menemukan jawaban nanti ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan. Tetapi sebelum itu, untuk menyambut firman Tuhan, kita kembali menyanyikan lagu dari PKJ 47, Buatlah Hatiku Lapang dan Bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hati kepada-Mu. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hati kepada-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama diundang Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mendorong kami datang ke rumah Tuhan. Padahal ada begitu banyak sekali tantangan, godaan, dan hal-hal yang menyenangkan lainnya yang dipaparkan kepada kami untuk tidak datang ke rumah Tuhan. Tetapi Allah Roh Kudus telah menggerakkan hati kami sehingga kami bersama-sama mau datang ke rumah Tuhan, sekalipun dengan berbagai macam motivasi-motivasi kami. Kami bersyukur kami dituntun sehingga kami boleh melangkahkan kaki kami dari rumah kami ini ke rumah Tuhan. Kami percaya itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan yang menolong kami boleh datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan satu keyakinan ini karena Engkau yang telah menuntun dan mendorong kami, Engkau jugalah Allah yang akan menuntun kami untuk memahami firman Tuhan. Dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sehingga bersama-sama kami boleh benar-benar mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi semuanya. Senang ya bisa melihat wajah-wajah cerah gitu ya. Ada sebagian yang mungkin juga masih agak kuyu gitu ya. Masih ngantuk-ngantuk ya. Semalam tidur jam berapa? Jam 1? Udah subuh kali ya. Jam 12? Ada yang tidur jam 10? Enggak ada. Oh ada. Ada yang tidur jam 9? Aneh gitu ya kalau tidur jam 9 ya. Ada yang tidur jam 2? Ada ya, ada beberapa yang tidur jam 2. Anius termasuk ya tidur jam 2 ya. Emang luar biasa ya, sekalipun tidur jam 2 ternyata Anius datangnya lebih pagi dari saya ya. Tidur berapa jam tuh ya?
5 jam ada? Bisa ya? Enggak sampai 5 jam ya, luar biasa. Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang salah fokus. Apa sih yang terbayang dalam benak dari kalian pada waktu mendengar tema ini? Apa yang terbayang? Ada seorang yang sedang lagi bikin tugas gitu ya. Dia lagi ketik gitu ya. Di laptopnya, kemudian dia mendengar beberapa suara tuh di sekitarnya yang membicarakan, sambil dia ngetik-ngetik dia juga dengar, waduh lagi bicara ini itu. Tapi dia bilang dia mau fokus, karena ini tugas nih harus diselesaikan. Ya, malam ini tengah malam jam 12 dia harus kumpulin gitu ya. Dia coba fokus, tapi kemudian kupingnya juga dengar tuh ya, ngomongannya ini dan itu. Makin lama makin kayaknya seru, makin lama membuat dia tertarik. Akhirnya dia tutup laptopnya dan menghampiri kumpulan teman-temannya itu. Tadinya fokus ya, sekarang akhirnya ada gangguan-gangguan sehingga kemudian terjadilah seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa begitu? Dia memilih kan, memilih untuk fokus atau memilih untuk kesana. Itu kan pilihan dalam diri dia. Nah, saya mau ngajak kalian semua untuk melihat satu ilustrasi dulu ya. Ada seorang filsuf, ya. Satu kali filsuf itu tuh membawa gelas, lalu memasukkan ke dalamnya tuh batu. Sorry ya, mimbarnya jadi kotor. Ya. Dia masukkan batu-batu ini ke dalam gelasnya. Mungkin ada sebagian yang pernah tahu akan ilustrasi ini, tapi saya ingin kita sama-sama untuk memahami. Kira-kira gelas ini apakah sudah penuh? Tanya filsuf itu kepada para muridnya. Sudah penuh? Belum penuh ya? Belum penuh. Kita masukin lagi batunya ya, mungkin bisa lebih penuh gitu. Apakah sudah penuh? Belum juga ya. Tapi murid-muridnya filsuf itu ternyata bilang begini, ya sudah penuh. Nah kemudian setelah itu filsuf itu kemudian mengambil kerikil-kerikil gitu ya. Dia tuangkan ke sini sehingga kemudian masuk kepada sela-sela dari gelas itu. Nah, lalu dia bertanya lagi ya, filsuf itu kepada murid-muridnya. Apakah ini sudah penuh? Ya, ini kalian sudah pada pintar-pintar ya. Nah, murid-muridnya bilang, iya sudah penuh. Iya, udah penuh ya. Kalau ditanya kepada mungkin anak-anak sekolah minggu pasti akan bilang, ini sudah penuh ya. Ci, kok sudah penuh gitu ya. Nah, filsuf ini kemudian mengambil lagi ya. Kita minta tisu basah ya. Lalu dia masukkan pelan-pelan. Akhirnya kemudian, bentar, minta maaf ya pengurus ya, karena saya membuat kotor. Ya. Ini memang sudah penuh banget gitu ya. Nah, apakah sekarang sudah penuh? Kita akan lihat ya sudah meluber ke dalam, ke atas banget gitu ya. Sebenarnya bisa lagi kemudian dimasukkan yang lain gitu ya. Lalu kemudian setelah itu, lalu filsufnya kemudian berkata begini. Ya, dia bilang, hidup ini unik sekali. Kita punya berbagai, enggak usah deh. Ntar kotor aja nih ya, MC minta maaf ya. Ya, hidup ini katanya unik sekali. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan dan hidup ini diisi dengan banyak kebutuhan-kebutuhan dalam hidup manusia. Tapi hidup ini juga katanya penuh dengan pilihan-pilihan. Seperti tadi ya. Lagi fokus bikin satu tugas gitu ya. Belum selesai, tapi karena ada distraksi yang seperti itu membuat dia akhirnya tutup laptop itu dan kemudian
pergi ke kumpulan orang-orang itu. Nah, lalu filsuf itu bilang katanya, batu ini itu melambangkan adanya kebutuhan yang paling penting dalam hidup. Membuat hidup, katanya ya, penuh, lengkap. Kerikil ini, katanya ya, melambangkan adalah kebutuhan. Tidak terlalu penting, ya. Hal-hal yang mungkin memberikan satu kenyamanan, gitu ya, tapi tidak akan memberikan kebahagiaan. Lalu dia bilang, pasir ini, katanya ya, itu melambangkan kebutuhan juga. Tapi ketika kebutuhan ini tidak diberi tempat, tidak dipikirkan, ya, itu nggak akan terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan ini. Jadi ini adalah hal-hal yang kecil banget, ya. Kalau saya ambil gitu ya, lalu saya sebar begitu, itu kecil banget, mungkin hilang gitu. Nggak ada apa-apanya. Jadi tidak ada apa-apanya ini. Tidak ada apa-apanya ini di dalam kehidupan manusia. Jadi tidak ada pun, tidak ada apa-apa. Karena memang dia bukan yang utama di dalam kehidupan. Nah, apa yang terjadi ketika satu gelas itu terlebih dahulu dimasukkan semuanya ini ke dalamnya? Hal-hal yang sepele, hal-hal yang bukan yang besar, hal-hal yang bukan yang utama, hal-hal yang tidak memberikan hidup itu penuh, hidup itu lengkap. Apa yang terjadi? Kita masukkan ini pasir itu begitu banyaknya. Yang pasti tidak akan ada ruang untuk batu dan kerikil. Dan orang akan merasakan bahwa hidup ini kok tidak enak ya. Kok hidup ini ada yang kurang ya? Iya, karena hidupnya tidak ada kebutuhan batu ini, tidak masuk ke dalam hidupnya. Ada orang mengatakan bahwa pasir ini melambangkan apa? Keberhasilan. Coba saya tanya ya, kalian nih ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang mungkin yang SMA yang ikut olimpiade. Ada yang ikut olimpiade di sini? Ada yang mungkin ikut lomba A, lomba B, lomba C gitu. Lalu ada berjajar piala itu di dalam rumah gitu ya. Coba saya ingin tanya, dengan keberhasilan seperti itu, apakah membuat penuh gitu? Apakah dengan segala keuntungan dan kemeriahan, ya, dipuji gitu ya, ini si Kevin misalnya dipuji-puji, mengatakan wow Kevin, jempolan gitu ya. Apakah kemudian setelah dapatkan itu dan setelah keluar dari ruangan ini, pujian itu sudah tidak muncul lagi? Apakah kemudian jadi penuh, happy, bahagia? Tidak. Banyak pasir yang selama ini yang kita penuhi kebutuhan itu dalam hidup kita. Tapi yang pasti kita memilih. Kita memilih pasir ini dulu dibandingkan kerikil ataupun batu. Padahal adalah harus batu dulu di atas kerikil, kerikil ini di atas pasir. Ini pun tidak ada pasir ini, tidak jadi masalah. Nah, saya mau mengajak kita bersama melihat satu bagian, kita lihat tidak terlalu panjang, ayatnya dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita lihat bersama-sama. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Bunyinya begini ya. Kita bersaut-sautan ya, yang pria 38, perempuan 39 dan seterusnya begitu. Laki-laki dulu ya, 38, 2, 3. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali. Salah ya, kelebihan. Silakan pria.
Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Iya. Nah, kisah Marta dan Maria ini itu didahului di atas dengan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk kepada ahli Taurat. Ya, di dalam kisah orang Samaria yang baik hati ini, Tuhan Yesus menceritakan bahwa di ayat yang mana tuh ya? Ayat 34 saya bacakan. Ia pergi si orang Samaria kepada si korban perampokan, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi ada dua media yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu, ayat 34 ya. Menyiraminya dengan minyak dan anggur. Nah, di dalam perjanjian lama ini dua benda ini adalah mengekspresikan sukacita. Orang melakukan satu pesta, kayak misalnya ya, pesta yang dicatat di Yohanes pasal yang kedua, ya, itu ada anggur. Jadi setiap kali pesta itu ada anggur. Minyak itu juga tanda untuk mari bersukacita merayakan, beribadah kepada Tuhan. Ada minyak yang mengisi lampu-lampu yang harus kemudian terus bernyala, menandakan kehadiran Tuhan sehingga penuh dengan sukacita. Jadi Yesus memakai perumpamaan itu dengan beberapa simbol-simbol memperlihatkan bahwa si Samaria ini atau orang Samaria ini itu sedang melayani atau berbuat baik atau mengerjakan satu pekerjaan-pekerjaan yang spesial. Apa? Melayani orang yang telah dirampok, korban ini. Apa yang dikerjakan itu adalah satu pekerjaan yang rela hati dilakukan, tetapi juga ada resiko karena kemungkinan dia juga akan mungkin dirampok karena mungkin rampoknya masih ada di situ. Jadi ada bahaya mengancam. Tapi dia penuh kerelaan walaupun ada resiko kerugian. Walaupun ada bahaya yang mengancam. Tapi dia rela dengan minyak dan anggur dia mau menunjukkan ini loh. Ada seseorang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, walaupun ada resiko kerugian, walaupun ada bahaya yang mengancam, tapi penuh dengan sukacita. Penuh dengan satu peluapan, meluap-luap gitu ya. Tidak kemudian dikerjakan kemudian dengan menggerutu. Aduh, apa sih, kenapa gue yang mesti nolongin si korban ini? Kenapa gue yang mesti keluarin duit buat korban? Kenapa gue mesti angkat dia ke keledai? Kenapa nggak orang lain? Kok gue sih? Dia tidak dengan kekesalan, kemarahan, keluhan-keluhan. Tapi sukacita, bahagia. Itu diungkapkan bahwa tidak ada hitung-hitungan, sehingga ada kalimat yang muncul gini, kalau ada lebih dari yang kau belanjakan, saya akan menggantinya waktu aku kembali. Tidak hitung-hitungan, tidak mengkalkulasi gitu ya. Jadi ini ada seseorang Samaria dengan penuh sukacita, dengan satu kerelaan mengerjakan pekerjaan pelayanan tersebut, berbuat baik ya. Lalu kemudian dengan berbagai macam resiko dan ancaman, Tuhan Yesus kemudian atau penulis Injil Lukas ini kemudian menempatkan satu kisah di mana Tuhan Yesus berhadapan dengan Marta dan Maria. Jadi yang dikerjakan Samaria ini itu terbalik dengan apa? Ucapan Marta kepada Tuhan Yesus. Coba kita baca di ayat yang ke-40. Bunyinya begini ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Jadi ada seorang Samaria dengan penuh sukacita mengerjakan pelayanan itu dengan satu kerelaan, walaupun ada harga yang harus dia bayar, walaupun ada ancaman yang akan berbahaya untuk diri dia, walaupun ada resiko-resiko tertentu yang harus dia siap untuk menanggung dan mengalaminya, tapi penuh sukacita, bahagia.
Tetapi kemudian kisah itu kemudian dilanjutkan dengan kisah Marta dan Maria, khususnya Maria itu, yang kemudian mengucapkan satu kalimat apa? Tuhan, lu tega ya? Kok sendirian? Kok tega ya? Saya kesepian. Kok bisanya Tuhan kau gak ngerti aku ya? Kan dia ucapkan gitu. Tidakkah engkau peduli, engkau tega ya? Kok biarin aku sendirian? Terus gak suruh dia kau bantuin aku? Artinya bahwa Marta tidak merasakan apa? Sukacita. Tidak merasakan satu kebahagiaan. Yang terjadi adalah dia penuh dengan kekesalan, dia ngomel, dia mengeluh, merasa tidak dimengerti, merasa sendirian, merasa kesepian, lalu mungkin hitung-hitungan. Gua kan kerja lebih banyak nih. Tuh si Maria ngapain tuh? Maria cuma begitu doang. Saya kerja porsinya lebih banyak. Waktunya lebih banyak, ya. Secara kualitas juga banyak, kualitas lebih banyak. Tapi ini orang diam-diam aja begitu. Saya begitu aktif melakukan banyak hal gitu ya. Saudara, ada seorang anak Tuhan. Dia membantu pelayanan di gerejanya ngurusin orang-orang sakit COVID, termasuk yang meninggal dia juga mengurusinya. Lalu dia ngeluh, dia bilang dia tidak ngeluh sih, tapi dia menyaksikan. Enggak ada orang yang mau mengerjakan itu. Saya. Gitu ya. Lalu kemudian saya sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi lakukan itu. Sampai pagi. Tapi sekarang yang saya sudah lakukan, enggak ada yang hargai saya. Enggak ada yang lihat saya. Saya saat ini butuh uang, tapi enggak ada yang mau menolong saya. Saya mati-matian nolong orang ini. Saya mati-matian cari untuk keperluan orang-orang ini. Tapi ketika saya butuh, saya tidak mendapatkannya. Saya nggak dihargai. Ada orang ngerti. Sudah saya mengerjakan pelayanan yang semua orang tidak mau. Saya mengerjakan itu sampai jauh pagi. Ya. Saya kerjakan itu dengan mati-matian. Saya cari kemana-mana, dana diperlukan untuk itu. Tapi so next, saya tidak dapatkan apa-apa. Mungkin itu adalah ungkapan yang hampir mirip seperti yang dikeluhkan oleh Marta. Tuhan, kau tega ya? Membiarkan aku sendirian mengerjakan semuanya ini. Kau tega aku sendirian? Nah, ketika Tuhan Yesus menjawab Marta, Tuhan tidak mengatakan, iya benar. Ya, kita mungkin penatua Edi ataupun penatua Natalia. Iya benar Kevin, lu sibuk banget, kasihan ya. Udah deh kamu dikurangin ya. Kamu tadinya 10, sekarang saya kurangi 2 gitu, jadi 8 aja. Memang keterlaluan nih, ada yang santai-santai nih nggak ngerjain. Udah dia aja. Begitu? Enggak. Tuhan tidak melakukan yang diminta oleh Marta. Tuhan berkata begini, engkau khawatir, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, dan Maria sudah pilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kamu berlebihan menilai diri paling kerja. Kamu berlebihan menilai diri paling hebat. Kamu berlebihan menilai diri paling rajin. Kamu berlebihan menilai diri paling baik. Kamu berlebihan menilai orang lain tidak kerja. Kamu berlebihan menilai orang lain nganggur. Menilai orang lain yang ongkang-ongkang kaki saja. Kamu berlebihan. Padahal katanya ada satu yang perlu dan Maria sudah pilih yang bagian yang terbaik. Nah, kita tidak membandingkan antara aktif dan pasif. Tidak. Kita tidak membandingkan antara melayani dengan merenungkan firman. Tidak.
Kita tidak boleh membandingkan itu. Karena apa? Ketika Marta, sebelum dia mengucapkan kalimat di ayat yang ke-40, Tuhan itu tidak mengomentari atau tidak kemudian mengatakan, duduk, jangan kerja, duduk. Enggak. Artinya yang dilakukan Marta juga adalah baik. Yang dilakukan Marta adalah baik. Jadi tidak boleh dikontraskan tuh ya. Wah, ini satu aktif melayani, satu pasif, tidak. Atau satu merenungkan lebih baik daripada kemudian melayani, tidak. Tidak boleh dikontraskan seperti itu. Karena dua-dua adalah hal yang baik. Tetapi bisa kemudian menjadi keluhan-keluhan terucap seperti Marta dalam hidup kita. Karena apa? Kita akhirnya kehilangan teralih. Kan tidak fokus itu artinya kita teralih. Kita terganggu, kita terdistraksi. Ketika melihat orang lain, terus lihat diri, kok gue doang ya? Kok gue datang paling pagi ya? Kok gue terus ya? Kok dia lagi ya? Kok kenapa dia gak kerjain ya? Siapa dia tuh? Kok di organisasi? Dia kan ini, ketua gitu ya. Kok ketuanya datangnya telat? Kok bisa ya? Gue datang paling pagi. Minta ampun, kita mungkin ngoceh tuh macam-macam tuh. Kita tidak fokus. Lihat orang itu dan lihat diri. Paling baik. Sehingga Yesus mengatakan, kamu berlebihan menilai diri. Berlebihan menilai orang lain. Tidak begitu. Nah, kita mau melihat lebih jauh ya, dalami seperti ini ya. Kenapa ini kemudian dimasukkan sebagai satu hal yang perlu untuk kita pikirkan. Nah, kisah Marta dan Maria ini diawali dengan kalimat ayat 38, saya baca ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Ya, artinya ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan apa sih? Saudara, ketika Yesus datang pertama kali, memulai satu pelayanan yang diawali dengan dia dibaptis di Sungai Yordan, lalu kemudian masuk kepada padang gurun dan dicobai oleh iblis. Ketika dia mulai start itu, dia adalah dalam satu perjalanan dari Galilea, kan dia akan terus jalan tuh. Kemana? Terus jalan. Kemana? Perjalanan kemana? Kalau Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mau menyebutkan perjalanan kemana? Ke Yerusalem. Jadi ketika Yesus start pertama, dia mengerjakan baptisan, dia kemudian diperkenan Tuhan, dia kemudian masuk ke padang gurun, dia kemudian berjalan dari satu kota ke kota lain, dari satu kota ke kota lain. Tujuannya apa? Satu tujuan, Yerusalem. Ngapain ke Yerusalem? Ngapain ke Yerusalem? Yerusalem adalah Yesus akan naik ke atas kayu salib. Artinya, sekalipun Yesus dalam perjalanan itu dia harus apa? Mengunjungi orang-orang. Dia kemudian memberi makan 5.000 orang. Memberi makan 4.000 orang. Ketemu orang sakit kusta. Ketemu Sakeus. Ketemu perempuan yang berzina. Ketemu perempuan yang pendarahan. Ketemu banyak orang gitu ya. Tapi fokusnya apa? Yerusalem. Fokusnya adalah Dia harus menuntaskan rencana Allah yang agung. Dia tidak membiarkan itu tuh gangguan-gangguan. Ya, yang kalau kita anggap ini gangguan nih. Ini lagi jalan gitu ya. Kita kan mau fokus nih, kalau naik mobil, mau ke Bali naik mobil gitu ya. Lalu kemudian ketemu saudara, tuh saudara bilang, nginep sini yuk. Kemudian di Semarang ada ketemu lagi gitu ya. Di sini ada kota wisata yang enak loh. Sini ada kuliner yang enak loh. Oh, stop gitu ya. Terus kemudian akhirnya setelah banyak-banyak itu, waktunya nggak cukup. Udah kita balik lagi pulang. Fokusnya Bali, tapi tidak jadi ke Bali. Manusia bisa begitu. Nah, Yesus
Yesus tidak. Sekalipun dia matanya terus ke Yerusalem, dia harus pergi dari satu kota ke kota ke kota ke kota ke kota. Dia harus ketemu banyak orang ABC, sampai kemudian kepada mungkin pejabat-pejabat, si orang Farisi, imam-imam kepala, kan ketemu semuanya itu. Tapi dia tidak merasa gangguan-gangguan itu sebagai gangguan yang menghambat atau merusak rencananya menuntaskan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus untuk penebusan dosa-dosa manusia. Artinya hal-hal seperti itu tidak menghambat, tidak merusak, tapi meneguhkan rencana Allah. Dan akhirnya sampai tuntas dia menuju ke Yerusalem. Jadi dalam perjalanan ke Yerusalem ada banyak hal yang harus dia urusi, ada banyak hal dia harus ngajar orang, ada banyak hal dia harus menaburkan berkat, ada banyak hal dia harus mengunjungi orang-orang ini, ada banyak hal ya termasuk mungkin membangkitkan anak muda dari Nain atau membangkitkan Lazarus. Dia harus kemudian datang ke situ kan, kemudian harus berjalannya mungkin muter, mungkin begini, tapi tetap satu, bahwa dalam kunjungannya, dalam mengajar, dalam menaburkan berkat, itu dia ingin bahwa dia hadir dan orang-orang yang dikunjunginya itu mendapatkan berkat. Nah, itu yang terjadi. Bahwa kehadiran Allah saat itu di kampung, di rumah Marta dan Maria. Saya ingin tanya, kalau saudara datang ke rumah saya, ya, saya adalah pemilik rumah. Lalu saudara datang ke rumah saya, lalu saya suruh duduk. Misalnya ini Ibu Natalia ya, duduk, terus kemudian saya tinggal. Saya bersih-bersih rumah, saya kemudian potong-potong sayur, saya rebus daging, saya masak prong gitu ya. Itu Yesus duduk terus di situ. Lalu kemudian begitu repot, terus capek gitu ya, keringetan terus ngucur gitu ya. Terus kemudian belum selesai gitu ya, baru satu masak selesai, satu lagi masak selesai, tapi masih ada lagi, mau kasih banyak nih buat Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus sama rombongannya jadi harus masaknya lebih banyak, nasinya harus banyak. Baru beres-beresin itu beras gitu ya, baru masukin gitu supaya masak, terus udah kelelahan. Waduh, pinggangnya sakit banget. Terus kemudian saya bilang sama Natalia, Natalia lihat nggak? Itu adik saya keterlaluan loh. Dia duduk terus sama kamu, nggak bantuin saya. Aneh nggak pertanyaan itu? Aneh. Yesus datang, dia hadir di situ. Yang dilakukan Maria adalah duduk dekat dan mendengar. Marta sibuk melayani. Kalau Maria mendekat dengan Yesus, tapi dia sibuk melayani, artinya apa? Dia menjauh dari Yesus. Dia baru mendekati ayat 40 itu ngomel. Dia baru mendekati Yesus ketika sudah kewalahan, overwhelmed. Baru mendekati Yesus. Dia tidak mendekat. Dia beraktivitas berlebihan. Dia baru mendekat sudah kelelahan mentalnya. Sudah hatinya kesal banget. Sudah capek luar biasa. Sudah merasa sendirian. Sudah merasa gak dimengerti. Sudah merasa gue kerja paling banyak nih. Ini dia lihat ya, udah berapa sayur yang gue kerjain. Orang lain tuh jelek tuh, dia jelek. Gue paling bagus. Sekarang gue gak ditolongin. Marta memilih sibuk. Marta memilih menjauh. Maria memilih duduk dekat dengan Yesus dan mendengarkan perkataannya. Kita akan bertanya, Maria gak kerjain apa-apa kalau gitu. Nanti dulu. Coba kita lihat di Yohanes pasal 12.
Ini adalah peristiwa di mana Yesus ke sana lagi, ke rumah Marta Maria, ke rumah yang sama. Nah, ketika Yesus datang ke rumah itu, Maria datang dengan apa? Buli-buli minyak narwastu, minyak wangi yang luar biasa mahal. Yang kemudian dipecahkan ujungnya, Yohanes 12 ya, mulai dari ayat yang pertama, kalian boleh lihat, saya nggak bacakannya. Pecahkan ujungnya, lalu disiramkan ke kaki Tuhan Yesus, lalu disekanya dengan rambutnya. Siapa yang marah dengan tindakan Yesus? Yudas. Bilang apa? Boros banget. Cuman buat Yesus kayak begitu. Ini kerja 1 tahun. Nah, kalian yang sudah pada kerja, yang kalau kerja mungkin ya nggak tahu ya, 1 bulan mungkin 5 juta, kita taruh 5 juta. Jadi 1 tahun kerja dengan plus artinya THR gitu ya, berapa jadinya? 65. Berarti masih pada ngeh nih ya, nggak tertidur ya. 65 juta. Lalu 65 juta diberi minyak narwastu. Lalu kemudian tuang semuanya. Kita akan sama dengan Yudas. Gila. Enggak boleh segitu-gitu amat sih buat Yesus. Kenapa kok sampai begitu banget? Itu berlebihan. Itu pemborosan. Padahal itu kalau 65, berapa orang yang miskin yang bisa dapat makan? Berapa coba kira-kira? Kalau taruh 1 orang 10.000 aja kita kasih makan gitu ya. Berapa orang? Ayo coba hitung. Hah? 6.500. Oh, ini hebat banget ya. Otaknya langsung pintar banget. Nah, saya udah lemot banget ya. 6.500. Luar biasa. Luar biasa kan? Benar nggak? Berguna kan? Hanya untuk Yesus kok dituangin kayak gitu. 65 juta habis. Padahal tuh banyak orang miskin. Udah 6.500 orang bisa makan. Setuju gak dengan Yudas? Kita mungkin setuju. Tapi Maria tetap ngerjain itu sekalipun dia dibully terus ya. Boros, apa sih begitu? Banyak orang kemudian dengan raut muka marah, jengkel, kesal. Itu mungkin yang jengkel, marah, kesal itu dengan sikap yang benci banget gitu ya. Itu adalah murid-murid Tuhan Yesus kali itu. Tapi yang terjadi di situ disebutkan bahwa pasal 12 itu dikatakan 6 hari lagi sebelum Paskah orang Yahudi. Saudara jangan pikir bahwa kata 6 hari itu biasa. 6 hari lagi akan Paskah. Buat orang Yahudi Paskah itu adalah pembebasan orang Israel dari Mesir. Tapi buat orang Kristen Paskah itu adalah Yesus naik ke atas kayu salib. Dia raja di atas segala raja. Dia Mesias yang dijanjikan itu. Dia menyelesaikan tugasnya. Dia akan mati di atas Golgota. Dia akan menuntaskan rencana keselamatan Allah di dalam dirinya di atas kayu salib. Jadi itu peristiwa penting. 6 hari lagi. Murid-murid gak ada yang tahu. Para imam tidak ada yang tahu. Tapi yang tahu siapa? Maria. Yang sadar siapa? Maria. Yang melakukan tindakan yang besar untuk Yesus siapa? Maria. Kenapa? Dia sadar 6 hari lagi Yesus akan mati di atas kayu salib. Dia sadar Yesus melakukan itu karena Yesus mengasihi dia. Dia tahu Yesus mengasihi dia, mempersiapkan pelayanan itu yang paling baik untuk apa? Mati untuk dirinya. Dia tahu itu. Dia mengasihi itu. Dia tahu Yesus akan mengorbankan nyawanya untuk dirinya. Dan dia tahu Yesus matinya bukan mati karena sakit. Bukan mati karena memang alamiah. Tapi mati dibunuh oleh imam-imam kepala pemimpin agama. Dia tahu tidak dapat kesempatan untuk apa? Ngubur tubuhnya Yesus. Tidak ada lagi upacara penguburan untuk Yesus. Tidak ada proses pemakaman
untuk orang yang mati di atas kayu salib. Karena orang yang mati di atas kayu salib setelah mati, langsung kemudian dia harus turun. Kenapa? Semua sahabat diturunkan cepat-cepat. Dicepat-cepat dipatahkan supaya betul-betul mati. Cepat-cepat dikuburkan. Jadi tidak ada upacara kedukaan yang pantas. Maria tahu. Maria tahu itu. Dia persiapkan semuanya itu pada waktu makan bersama di Betania, di rumahnya itu. Dia tahu Yesus akan mati. Dia tahu Yesus akan mati di tangan bangsa lain. Dia tahu bahwa itu karena kebencian bangsanya kepada Yesus. Dia mau persiapkan semuanya itu yang pantas untuk Tuhan Yesus. Artinya Maria kenal. Sehingga dia berani 65 juta itu diserahkan saat itu juga, detik itu juga. Ada penuh pengorbanan dan keberanian dia bertindak. Melayani dengan waktu yang tepat. Dengan cara yang tepat. Ada satu kutipan bicara begini ya. Saya tidak tahu kunci keberhasilan. Tetapi saya tahu salah satu kunci kegagalan adalah ketika saya berusaha untuk menyenangkan semua orang. Yudas tidak mengerti sehingga dia bilang pemborosan. Karena Maria kenal Yesus. Yesus itu mahal. Lebih mahal dari narawastu. Lebih berharga dari narawastu. Tidak ada yang tertandingkannya. Sehingga dia berani lakukan itu. Dia berkorban memberikan sesuatu yang berharga. Dengan mungkin perjuangan ya. Kerja 61 tahun, 65 juta pasti bukan pekerjaan yang remeh-temeh. Berjuang, penuh air mata, penuh mungkin juga sakit-sakit gitu. Dapat 65 juta langsung kemudian habis saat itu juga untuk Tuhan Yesus. Artinya Maria saat itu melakukan apa? Pengurapan Yesus. Yesus akan naik menjadi raja. Jadi yang akan naik jadi raja menurut tradisinya orang Yahudi, seorang raja itu akan diurapi oleh imam atau nabi. Yesus ketika naik ke atas kayu salib, dia akan menjadi raja yang ditetapkan oleh Allah. Siapa yang ngurapi? Bukan imam, bukan nabi, tapi Maria. Imam nabi gak ngerti sehingga tidak melakukan sadar akan tugasnya itu. Maria ngerti, ini raja, aku harus urapi dia. Aku harus persiapkan penguburannya. Sehingga disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 12 itu saya katakan ayat yang Tuhan Yesus katakan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu. Saudara, pertanyaannya adalah, kenapa dia tahu waktu yang tepat, cara yang tepat? Kenapa dia bisa tahu? Kenapa orang-orang kepada nggak tahu? Termasuk murid-muridnya yang sudah 3,5 tahun itu tidak ada yang tahu. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-39 apa? Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengar. Dia mendengar Tuhan Yesus berkata-kata. Dia kemudian tahu hal yang besar yang akan terjadi. Dia kemudian mengerti bahwa inilah kebenaran Allah. Maria bersedia hatinya, telinganya itu dibuka. Mendengar dengan baik. Dan Tuhan berikan kepekaan sehingga ngerti. Mari kita sama-sama pikirkan ini. Maria milih dekat Yesus dan mendengar. Dan Tuhan melimpahkan begitu banyak firman kebenaran sehingga dia mengerjakan pelayanan yang tepat dan benar. Saudara, kalau kita mau main bola, ya,
misalnya main bola, main bulu tangkis dah. Siapa yang suka main bulu tangkis di sini? Waduh banyak ya. Termasuk tuh Ko Edi tuh pemain bulu tangkis. Kalau kita main bulu tangkis harus ada apa? Bolanya ya, kopnya gitu ya. Ya. Itu artinya kita bermain dengan benar dan kemudian terjadi permainan yang oke. Tapi kalau kita kemudian punya raket, terus kemudian menepok angin, apa yang terjadi? Permainan yang sia-sia. Permainan sia-sia. Kalian tahu tidak? Banyak pelayanan dikerjakan tidak nepok bola, nepok angin. Maria sama Marta, Maria beda. Ketika dia dengar, dia tahu, oh kayak gitu ya. Oh gitu ya, oh, gini caranya kalau gitu. Kerjakan itu kayak gini. Sehingga dia tepok itu bolanya. Dan dia menang. Tapi Marta tepok gitu ya. Waduh, tepok terus kan ya. Sibuk terus tepok. Keringetan semuanya. Tapi sia-sia. Tidak ada apa-apanya. Ya, ada banyak gangguan, kita bisa salah fokus. Yesus sekalipun dia keliling kemana-mana, fokusnya satu, rencana Allah. Karena dia dengar. Marta tidak mau mendekat. Tapi Maria memilih dekat dengan kaki Tuhan. Saudara, kembali ke ilustrasi yang pertama ini. Kita boleh pilih mau masukkan pasir atau kerikil atau batu. Itu pilihan. Tapi yang pasti ketika kita memilih yang tidak tepat, kita akan mengalami kelelahan mental seperti Marta. Tidak fokus. Akhirnya seperti pemain bulu tangkis. Tepok angin. Tidak tepok bola. Mari bersama-sama. Kita mau meneladani Marta atau Maria. Sibuk kerja. Tepok angin. Atau seperti Maria sudah memilih duduk dekat Yesus dan mendengar. Mari kita berdoa. Kami berucap syukur ya Tuhan karena kebaikan hati-Mu Engkau berbicara kepada kami. Kami tahu bahwa tidak akan pernah mudah untuk bisa mengerti firman-Mu kecuali Engkau yang memberikan kemurahan kepada kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Engkau akan melanjutkan sehingga firman ini boleh berbuah, bertumbuh dan berbuah. Kami rindu ya Tuhan anak-anak remaja-Mu di sini boleh terus fokus kepada apa yang Tuhan inginkan. Berarti dia perlu untuk duduk dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia tahu apa yang dia harus lakukan. Sehingga energi yang banyak sebagai anak-anak muda ini tidak menjadi energi yang sia-sia. Menepok angin. Tuhan tolonglah anak-anak-Mu ini. Bimbing ya Tuhan mereka. Sehingga mereka menjadi penuh, lengkap. Penuh sukacita. Ada kebahagiaan. Tolonglah ya Tuhan. Engkau yang mampu untuk memenuhi itu. Memberikan kepada mereka kepenuhan dan kebahagiaan. Ini permohonan kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Teman-teman, mari kita berdiri untuk meresponi firman Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebentar kita akan memulai doa syafaat kita. Aku punya 3 pokok doa yang akan disampaikan. Yang pertama itu ada bangsa dan negara, yang kedua kasus COVID, dan yang ketiga kegiatan KR kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi ini Engkau masih bisa mengumpulkan kami di sini untuk memuji-Mu dan berdoa bersama-sama. Tuhan, sebentar kami akan memulai doa syafaat dan saya mau mengajak teman-teman untuk menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, aku mau mengajak kita untuk berdoa untuk bangsa dan negara dan pemerintahan di dalamnya. Berdoa agar kiranya Engkau memimpin bangsa ini dan setiap orang yang ada di dalamnya. Mari kita angkat pokok doa ini. Yang kedua, aku mau mengajak kita untuk berdoa untuk kasus COVID-19 yang semakin hari semakin menurun. Berdoa agar pengembangan kasus ini semakin berkurang dan berdoa agar kiranya orang yang terpapar bisa dipulihkan dan disembuhkan melalui obat-obatan dan tenaga para medis. Mari kita angkat pokok doa ini. Yang ketiga, aku mau mengajak untuk kita, untuk kegiatan KR kita. Aku mengajak untuk ke para yang laki-laki untuk berdoa untuk kegiatan Natal KR kita, agar berjuang sesuai dengan yang mereka udah persiapkan. Dan yang perempuan berdoa untuk kegiatan camp KTB kita, berdoa untuk semua panitia dan segala persiapannya. Mari kita angkat pokok doa ini.
Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang baru berulang tahun. Terima kasih atas 1 tahun yang telah Tuhan kasih pada mereka. Berkati mereka dan biar bisa Tuhan pakai dalam melayani-Mu Tuhan lebih lagi. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini, entah itu karena sakit atau karena ada pergumulan. Kiranya Engkau yang berkati mereka, supaya minggu depan bisa berkumpul kembali dengan sini untuk memuji-Mu. Tuhan, inilah segenap doa kami yang jauh dari kata sempurna, dan biarlah Engkau saja menyempurnakannya. Dan menjauh sesuai dengan waktu-Mu saja. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman semuanya pasti terberkati dari firman yang sudah dibawakan ya. Ya. Saya mau sharing sedikit nih dari apa yang saya dapatkan ketika mendengar firman Tuhan tadi, yaitu ada beberapa hal ya. Kita punya pilihan untuk tetap fokus pada hal yang kita lakukan, tujuan kita. Seperti contohnya tadi yang dilakukan oleh orang Samaria. Perumpamaan tentang orang Samaria pasti teman-teman udah pernah dengar juga di sekolah minggu, perumpamaan yang benar-benar bagus. Jadi si orang Samaria ini tetap membantu orang yang dirampok tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, terus tentang cerita si Maria dan Marta tadi itu juga sedikit cukup menegur saya ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, jangan sampai kita salah fokus sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi hal yang sia-sia, tidak berdampak apapun. Gimana nih kalau dari conference? Dari saya, sebelumnya terima kasih banget ya, firman-Nya menarik dan membangun. Dalam hidup kamu dan aku, banyak kegiatan yang baik dan benar, namun dengan tujuan yang belum tentu baik dan benar. Saya ulangi, dalam hidup kamu dan saya, banyak kegiatan yang baik dan benar, namun dengan tujuan yang belum tentu baik dan benar. Contoh, kalian pasti masih sekolah, kuliah, kerja. Sekolah, kuliah, dan kerja adalah kegiatan yang baik dan benar. Apakah tujuannya baik dan benar ketika kalian pagi bangun datang ke sekolah? Belum tentu, nggak ada yang tahu. Ibadah dan pelayanan, bangun pagi hari Minggu datang ke gereja, adalah kegiatan yang baik dan benar. Apakah tujuannya baik dan benar? Nggak ada yang tahu. Bahayanya, banyak anak muda yang nggak sadar akan hal ini. Mereka melakukan rutinitas yang seolah-olah baik dan benar, menyenangkan hatinya, tanpa disadari kegiatannya itu sia-sia sampai tua. Terkadang juga ada hal yang terlihat nggak benar, tapi ternyata tujuannya baik dan benar. Gitu. Ini kan bicara tentang salah fokus ya. Ada 2 orang paman dengan ponakannya. Ponakannya lagi sakit. Terus ponakannya minta permen, es krim. Paman yang satu kasih semuanya. Oh iya pak, permen, es krim, oh iya kasih, boleh. Satu lagi bilang jangan. Terlihat pelit di keluarganya. Namun itu demi kesehatan ponakannya tersebut. Saya akan tutup dengan satu kalimat pendek. Hidup ini adalah pilihan. Tuhan ciptain kita dengan kebebasan untuk milih. Mau fokus lakuin hal apa. Silakan tentukan pilihanmu, fokusmu, teman seimanku. Oke, kita akan masuk ke persembahan. Mungkin buat teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangan, biar petugas bisa kasih amplopnya. Oke, sambil amplop dibagikan, saya akan membacakan ayat persembahan yang terdapat dari Lukas pasal yang ke-21 ayat 3 dan 4.
Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Oke, sambil kantong persembahan diedarkan, singer boleh menyanyikan lagu NKB 197, "Besarlah Untungku". Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras pada dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, pasti segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku. Teman-teman yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sama-sama nyanyikan bait yang ketiga. Meskipun tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku Akan berperang di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar berguna untuk pekerjaan-Mu saja. Tuhan, kami serahkan ibadah ini sampai akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilahkan duduk. Dulu pada tahun 2004 ada anak sulung dari pendeta Wilhelmus. Dia udah pelayanan musik dari kecil. Tapi umur nggak ada yang tahu. Di usianya yang masih sangat muda, dia dipanggil Tuhan lewat musibah kecelakaan. Pendeta Wilhelmus pun duduk dalam keheningan, kemudian merenung akan kehidupan. Terciptalah sebuah lagu. Hidup ini kalau kata Alkitab seperti rumput yang mekar dan bisa layu kapan aja. Singkat. Kesempatan yang Tuhan kasih ini singkat walau terkesan lama. Hidup ini adalah kesempatan, biarlah menjadi tekad pada hari ini. Adalah kesempatan
Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku Biarlah ini menjadi tekad hidup kita. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami boleh memakai setiap waktu kami sebagai satu kesempatan untuk menjadi berkat. Kami boleh memakai waktu dan kesempatan kami ini untuk mengerti apa yang kami harus lakukan di dalam hidup ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk bisa memilih yang benar dan tepat, sehingga kami bisa mengerjakan yang benar dan tepat. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini dan kami rindu Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Dengan tetap bangkit berdiri, kita menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh.
Saat teduh selesai teman-teman. Oke, hari ini aku mau bacain warta lisan minggu ini. Warta lisan hari ini, Tagisan Minggu 16 Oktober 2022. Welcome to KR Pernias. Buat kalian yang baru datang di sini, aku mau ngundang kalian untuk datang lagi minggu depan. Minggu ini tanggal 16 Oktober, temanya itu salah fokus yang dibawa nama Ibu Inatia Jojo. Terus buat minggu depan, tanggal 23 Oktober itu ada Caring for the Earth yang dibawa nama Pendeta Yael Ngamurahan. 16 Oktober itu liturgi ada Billy sama Ko Franz, terus PP-nya ada Ko Kevin, PWDS aku sendiri Stefanesa, PIC-nya ada Midzi, PJTD-nya ada Ko Anius, Asyarnya ada Cinat, dan absennya ada Ci Ardel. Buat minggu depan itu tanggal 23 Oktober itu liturginya ada Kesha sama Ci Devina EM. PP-nya ada Ci Jennifer, BWDS-nya ada Korean, PIC ada Kenny, PJTD-nya ada Ko Bagus, Asyarnya ada Ci Vanes, absennya ada Ci Yolan. Job pemusik minggu ini pianisnya ada Cheryl, gitarisnya ada Cimagda tapi digantiin Mitzi, singernya ada Bella, kajonnya ada Kojes. Buat minggu depan pianisnya ada Cigal, gitarisnya ada Ko Carlos, singernya ada Raffi, kajonnya ada Ko Melvin. Minggu ini pembinaan libur ya guys. Dan ini buat tanggal 30 Oktober itu ada kita gabung sama KU jam 9. Itu ibadah intergenerasi. Dan ada notnya juga, Adi itu ada peresmian ruang ibadah KR. Yes. Selamat hari Minggu teman-teman.